Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan asisten. Pada pagi hari ini, kami tim 1 kelas AADA ingin mempresentasikan terkait final project kita terkait deterministic optimization dan stochastic process dengan tema penentuan lokasi pabrik serta efisiensi staf pemrosesan pesanan. Kami ada 5 tim. Yang pertama saya, Aan Fajar Siddiq dengan NIM 29027699825. Kemudian ada Bapak Ahmad Rizal Nofrianto dengan NIM 29027831123. Kemudian Bapak Muhammad Alfiansyah dengan NIM 29027612555. Berikutnya dengan Alvinda Wahyu Frendansyah dengan NIM 29027772441, dan yang terakhir dengan Saudari Ulfa Desiani Saputri dengan NIM 29027773186. Next. Di presentasi ini, kami ada beberapa agenda terkait final project ini. Yang pertama terkait latar belakang kasus, berikutnya data dan proses perhitungan lokasi pabrik. Yang ketiga ada hasil optimasi dan analisis sensitivitas. Yang keempat terkait analisis sistem antrian yang akan berpoin pada efisiensi staf. Yang terakhir terkait kesimpulan dan rekomendasi. Di latar belakang kasus ini, Food Station Inc. ingin berencana melakukan ekspansi slide ketiga, Pak. Oke, saya ulangi lagi. Untuk latar belakang kasus ini, Food Station Inc. berencana melakukan ekspansi untuk dari 4 lokasi yang telah disurvei, yaitu Zuma, Fresno, Tucson, dan Pomana. Dari keempat lokasi ini, kami akan melakukan transformation terkait lokasi mana yang akan dipilih dengan melibatkan beberapa syarat yang nantinya akan dibahas di slide berikutnya. Dan perusahaan juga akan mengevaluasi terkait efisiensi jumlah staf pemrosesan pesanan dengan skenario mulai dari 5, 4, dan 3 staf dengan metode QI teori, di mana diharapkan 2 keputusan utama, yaitu lokasi dengan biaya minimum dan jumlah staf paling efisien tanpa menurunkan layanan yang akan kami rekomendasikan kepada Food Station Inc. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Pak Aan atas penyampaiannya. Berikutnya untuk slide keempat, data kami olah 4 alternatif lokasi masing-masing berkapasitas 20.000 ton per tahun. Ada 3 jenis produk, yaitu regular chips, green onion chips, dan party mix yang haruskan dikirim ke 3 pelanggan, yaitu di Jones di Salt Lake City, YZCO di Albuquerque, dan di Square Q di Phoenix, dengan total permintaan 11.900 ton. Untuk tarif pengirimannya itu sekitar $0,15 per ton mil. Mungkin bisa di next Bu, di slide 5. Untuk di slide 5 ini ada bagian pendekatan perhitungan. Untuk lokasi pabrik kami gunakan model linear programming. Total biaya yang diminimalkan terdiri dari biaya pembelian lokasi, biaya bahan baku, dan biaya pengiriman, dengan syarat hanya 1 lokasi yang dipilih dan seluruh permintaan pelanggan terpenuhi. Sementara
Untuk sistem antrian, kami menggunakan model MMS dengan tingkat kedatangan 20 pesanan per jam, tingkat pelayanan 15 pesanan per jam per staff, dan dibandingkan untuk skenario 3, 4, dan 5 staff. Oke, mungkin di next slide 6, Bu. Untuk slide yang ke-6, yaitu pada proses perhitungan menggunakan metode software dan penginputan di Excel ya. Kedua model ini kami selesaikan menggunakan tadi software Game for Windows dan Excel Solver, data biaya, kapasitas permintaan, dan jarak dimasukkan. Lalu kami menjalankan solve dan software langsung menghitung total biaya lokasi secara otomatis, seperti yang terlihat pada slide di slide 6 ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di slide ke-7. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rijal. Berikut adalah hasil optimasi dari lokasi pabrik. Dari keempat lokasi, Tucson, Arizona, Ungo dengan total biaya tahunan $1.030.750. Kemudian paling rendah dibandingkan dengan Yuma, yaitu $1.125.120. Fresno dengan $1.566.900 dan Pomona $1.374.945. Oke, next. Kemudian analisis hasil. Kalau kita lihat rinciannya, biaya pembelian lokasi dan bahan baku Tucson sebenarnya bukan yang termurah. Tapi karena posisinya paling dekat dengan ketiga pelanggan, biaya pengiriman produk jadinya jauh lebih rendah, hanya $758.910 dibandingkan dengan Fresno yang mencapai $1,3 juta lebih. Efisiensi distribusi inilah yang membuat Tucson lebih unggul secara total biaya. Oke, next. Kemudian analisis sensitivitas. Kami juga menguji beberapa skenario kenaikan tarif pengikliman sebagai antisipasi jika harga BBM naik. Hasilnya, Tucson tetap menjadi lokasi paling optimal di seluruh skenario yang kami uji. Bahkan semakin tinggi tarif kirimnya, keunggulan Tucson justru semakin besar karena jarak tempuhnya yang paling pendek ke seluruh pelanggan. Selanjutnya, untuk pembahasan efisiensi staff, saya serahkan ke rekan saya, Pak Alvinda Wahid. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfiansyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian data dalam model antrian dari efisiensi staff itu sendiri. Di sini kita menggunakan model MMS, Multiple Server Queue, dengan rata-rata kedatangan pesanan yaitu 20 pesanan per jam, dan rata-rata tipe staff mampu melayani sebanyak 15 pesanan per jam. Dengan skenario perbandingan adalah 5 staff, 4 staff, dan juga 3 staff. Next. Baik, selanjutnya kami menggunakan perhitungan software di POM-QM. Maka dari sini terlihat pola yang sangat jelas, di mana semakin sedikit staff, maka tingkat utilisasi dari efisiensi ini semakin tinggi, di mana dari 27% di 5 staff akan naik ke 33% di posisi 4 staff, dan juga akan naik lagi di 3 staff yaitu di angka 44%. Kemudian waktu tunggu pelanggan juga ikut naik dari kurang 1 detik di 5 staff hingga menjadi 26 detik di 3 staff. Next. Baik, seperti yang sudah ditentukan sebelumnya bahwa syarat dari manajemen adalah probabilitas lebih dari 3 pesanan dalam sistem harus di bawah 6%. Maka dari hasil perhitungan analisa kami, skenario 4 staff merupakan komposisi terbaik dari efisiensi kasus staff ini, di mana angkanya berada di angka 5,8%. Jadi angka ini masih memenuhi syarat untuk biaya operasional ke depannya. Sebaliknya, skenario 3 staff sangat tinggi, yaitu di angka 8,4%, melebihi batas yang ditentukan, sehingga rekomendasi ini sangat tidak cocok untuk diterapkan pada operasional efisiensi staff ini. Kemudian untuk pembahasan skenario selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Urfa.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ketiga skenario, total biaya operasional harian tuh dari 1.760.550 di 5 staff menjadi 1.443.106 di 4 staff dan 1.137.356 di staff 3. Namun seperti sudah dijelaskan, penurunan biaya di skenario 3 staff ini harus dibayar dengan risiko layanan yang melebihi batas toleransi manajemen. Kami juga mempertimbangkan kondisi operasional real, di mana pesanan bisa melonjak di jam-jam sibuk tertentu, sehingga kapasitas 4 staf reguler perlu didukung fleksibilitas tambahan agar tetap aman di kondisi puncak. Jadi kesimpulannya ada 2. Yang pertama, Tucson, Arizona adalah lokasi ekspansi paling optimal, biayanya paling rendah dan paling tahan terhadap kenaikan harga BBM. Yang kedua, pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang layak dilakukan karena menghemat biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan pelanggan secara berarti. Saran kami untuk perusahaan, pilih Tucson sebagai lokasi ekspansi. Yang kedua, terapkan 4 staf reguler dengan tambahan 1 staf floating saat jam sibuk. Ketiga, evaluasi biaya transportasi secara berkala mengingat harga BBM bisa berubah sewaktu-waktu. Dan untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan faktor biaya tenaga kerja dan pajak agar model lebih realistis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.